Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat. Yang mana pada hari ini kita masih dalam situasi kondisi pandemi. Maka Bapak harapkan anak-anak semua tetap menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan. Ketika anak semua akan hendak keluar rumah, harap selalu mematuhi namanya protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari namanya virus corona yang sedang mewabah di negara Indonesia saat ini. Baiklah anak-anak semua, kita memasuki materi KD yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun setelah anak-anak semua mempelajari KD ini, ya diharapkan anak-anak semua yang pertama berperilaku sebagai seorang yang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat, menyimpulkan berbagai kasus pelanggaran hukum, mengevaluasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, mengkritik partisipasi dalam perlindungan penegakan hukum, dan menyajikan hasil evaluasi secara disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Itu adalah tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari ini, diharapkan anak-anak semua mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi. Baik anak semua, kita masuk ke dalam materi, yang mana materi kita pada pagi ini yaitu di pelanggaran hukum. Apa itu pelanggaran hukum? Ya, pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Yang pada intinya, pelanggaran hukum ini adalah perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Poin yang pertama ini disebabkan oleh ketika seseorang melakukan pelanggaran tidak segera diberikan sanksi, sehingga dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu hal yang biasa. Tetapi ternyata apa yang dilakukan adalah melanggar hukum. Nah, jadi yang poin pertama ini karena adanya pembiaran. Ketika ada seseorang yang melanggar, tidak segera dihukum. Ini bahayanya. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Jadi, hukum itu harus fleksibel atau mengikuti perkembangan zaman. Ya, karena setiap perkembangan zaman pasti juga ada namanya perkembangan pelanggaran hukumnya. Jadi, hukum harus mengikuti perkembangan zaman agar pelanggaran-pelanggaran yang baru itu juga bisa dapat dikenai hukuman. Contoh dari perilaku yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan keluarga.
sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga, mengabaikan perintah orang tua. Jadi ketika anak-anak semua diminta tolong oleh orang tua membersihkan rumah, menyapu, kemudian ada anak mengabaikan perintah itu, berarti anak juga termasuk melakukan pelanggaran. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, beribadah tidak tepat waktu. Itulah contoh di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, menyontek ketika ulangan. Ini yang sering terjadi di kalangan para pelajar. Ketika ujian, ramai-ramai untuk mencontek. Ini sebenarnya perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, ketika itu terjadi, pasti akan adanya teguran yang diberikan oleh Bapak Ibu pengawas ujian. Nah, atau ulangan. Nah, itu ya. Nah, ini bahaya kalau seandainya tidak dilakukan peneguran. Ya, pasti akan menjadi anggap bahwa menyontek itu hal yang biasa. Tapi ternyata menyontek itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Atau yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, datang ke sekolah terlambat. Sudah pasti. Yang ketiga, bolos mengikuti pelajaran. Adalah lingkungan masyarakat. Mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, dan main hakim sendiri. Nah, ini yang perlu Bapak garis bawahi adalah main hakim sendiri. Mungkin di rumah, di lingkungan sekitar rumah anak-anak semua sudah pernah mendengar ada yang kemalingan, kemudian malingnya tertangkap. Di situ ramai-ramai masyarakat melakukan pemukulan. Nah, itu sebenarnya tidak diperbolehkan masyarakat melakukan pemukulan terhadap pelaku pencurian. Nah, di sini disebutkan main hakim sendiri. Nah, ketika memang itu terjadi, alangkah baiknya memang pelaku pencurian itu segera diberikan kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini kepolisian. Dan lingkungan bangsa dan negara tidak memiliki KTP. Nah, bagi anak-anak semua yang sudah berumur 17 tahun ke atas untuk segera membuat KTP karena itu sebagai identitas kita sebagai warga negara yang baik ya dibuktikan dengan adanya kita memiliki KTP. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara, tidak memakai helm. Nah, jadi mulai saat ini Bapak harapkan ketika nanti anak-anak semua ingin keluar rumah, berbelanja ataupun main, diharapkan untuk mematuhi rambu lalu lintas terutama memakai helm. Yang ketiga, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya. Ya, jadi ini termasuk perbuatan melanggar hukum. Nah, setiap pelanggaran pasti ada sanksi yang diberikan. Nah, apa itu sanksi? Nah, sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak beragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Serta memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Ya, kenapa? Karena kalau sudah merasa jera, berarti merasa kapok, diharapkan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang sudah dilakukan. Macam-macam norma di dalam masyarakat itu ada 4. Yang pertama agama, yang mana bersumber dari wahyu Tuhan. Ya. Kemudian sanksinya itu tidak langsung, yaitu berupa dosa yang mana akan kita rasakan pada saat kita sudah meninggal. Dan juga pahala, ya, itu. Pahala untuk kita yang melakukan suatu perbuatan baik, dosa itu untuk perbuatan yang buruk. Kesusilaan yaitu bersumber dari hati nurani manusia. Sanksinya tidak tegas karena itu berupa penyesalan,
menyesal kalau melakukan sesuatu dan merasa bersalah. Kesopanan juga memiliki sanksi yang tidak tegas, tetapi norma kesopanan ini bersumber dari pedoman kita, pergaulan kita di dalam lingkungan masyarakat. Bentuk sanksinya apa? Yaitu cemoohan, pengucilan, digosipin gitu ya. Yang terakhir adalah hukum yang bersumber dari pihak yang berwenang untuk membuat aturan, yaitu pemerintah, yang sanksinya tegas dan nyata. Nah ini. Sanksi norma hukum disebutkan tegas dan nyata. Nah, tegas itu maksudnya apa? Ya, bahwa aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang. Sudah ada aturannya, tegas, sudah dibuat aturannya. Kemudian terbagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Apa itu hukuman pokok? Yaitu terdiri hukuman mati dan hukuman penjara. Ya, seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian hukuman tambahan itu adalah pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Ya, kemudian sifat yang kedua adalah nyata. Nyata itu gimana maksudnya? Berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Ya, nyata. Oke, itulah sifat dari sanksi norma hukum. Nah, partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum dapat diwujudkan dengan suatu kepatuhan. Ya, jadi perlindungan itu dan penegakan hukum itu akan terwujud jika ada partisipasi masyarakat. Ya, dengan cara apa? Yaitu dengan ya. Kepatuhan itu seperti apa? Nah, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Intinya adalah kita berperilaku sesuai dengan aturan yang dibuat oleh agama, negara, serta masyarakat. Ya, ciri-ciri dari orang yang berlaku sesuai hukum, ya, berlaku sesuai dengan hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Jelas disenangi, ya, karena merasa orang tersebut tidak membuat suatu kegaduhan di dalam masyarakat. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, ini ciri-ciri dari seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum ketika di dalam masyarakat. Ya, jadi itu ya, banyak orang pasti akan senang bahwa kita memang tidak merugikan orang lain. Nah, itu. Oke, terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya pada pembelajaran pagi hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika salah dalam penyampaian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.